tepat pada tanggal 4 Maret 1924, 92 tahun yang lalu. Ada apa dengan 4 Maret? 4 Maret adalah hari pertama Kesultanan Turki Utsmani tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah, karena pada hari sebelumnya tanggal 3 Maret disitulah dilucut segala kekuasaan khilafah Islamiyah dari Sultan Turki terakhir. Maka pada tanggal 4 lah menjadi bersejarah bagi umat Islam. 92 tahun yang lalu Islam seperti anak ayam kehilangan induk, umat Islam seperti anak yatim kehilangan ayah, tidak lagi ada tempat mengadu. Maka sejak hari itu umat Islam diatur dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam ikatan yang tidak lagi mengatasnamakan Al-Quran kalamullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan kesultanan Islam itu mulai perlahan-lahan menggerogoti ajaran Islam. Pertama, masjid yang besar di Istanbul dia robah menjadi museum. Masjid itu dengan tetesan darah dibebaskan dari tangan orang kafir. Dulu kota itu bernama Konstantinopel, didirikan oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Direbut seorang panglima Islam yang namanya sama seperti nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. 1000 tahun sebelum itu dikuasai, Nabi sudah memberikan gambar gembira, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang-orang kafir saat itu tersenyum, ini Nabi gila, tukang sihir, majnun, kadzab, pendusta. Dari mana orang Arab Badui yang buta huruf tidak dapat membaca ini mengatakan akan menguasai Konstantinopel? Ternyata ada seorang tua setiap petang memandikan anaknya di seberang sungai. Dia tunjuk ke seberang, wahai anakku, nanti kelak kau akan menjadi seorang yang dewasa, kau akan menjadi panglima perang, dan kau akan menguasai Konstantinopel. Janji nabimu, wahai anakku, anakku, nabimu 1000 tahun yang lalu sudah berjanji bahwa kau akan membebaskan Konstantinopel. Maka dirobahnya nama itu dengan nama Istanbul, dialah Muhammad Al-Fatih. Tapi ternyata Mustafa Kemal Atatürk mengkhianati itu, dia robah masjid besar itu menjadi museum. Lalu kemudian bahasa Arab dia larang, ada yang boleh berbahasa Arab. Lalu kemudian pengeras suara dia larang, tidak ada yang boleh. Kelompok-kelompok umat Islam dihapuskan, tarekat-tarekat tempat berzikir dihancurkan, perempuan-perempuan berjilbab dilarang, bahkan digalakkan memakai rok pendek karena Eropa sudah menjadi kiblat, tidak lagi ke Ka'bah Al-Musharrafah, tidak lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Muhammad Al-Fatih, anak tersayang, diwakafkan ayahnya untuk agama Allah, mendapatkan kemuliaan. Tapi begitu juga dengan orang kafir satu ini, hidupnya dia wakafkan untuk kesalahan, untuk dosa, dan dia merusak yang sudah dibina, dibangun oleh para pendahulunya. Akhirnya seluruh negeri-negeri Islam hancur pada tahun 1924, hampir seabad yang lalu. Sejak itulah Yahudi berani, sebelumnya mereka datang membawa kepingan-kepingan emas kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki, wahai Sultan, izinkan kami membeli tanah Palestina, izinkan kami membeli tanah Palestina dengan kepingan emas ini. Apa jawab Sultan Abdul Hamid? Palestina direbut dengan kalimat Allah, maka haram bagiku menjual tanah Allah dengan segenggam 2 genggam emas. Tidak ada yang berani mengambil Palestina.
tapi ketika khilafah Islamiyah itu hancur, maka Inggris dengan leluasa membagi-bagi negeri jajahannya, dan salah satu yang dibagi tercabik adalah Palestina. Apakah malam tak berakhir? Tak tampakkah cahaya? Ternyata di tengah gelapnya sekularisme, di tengah gelapnya westernisasi kebarat-baratan, dalam kekuasaan Islam kalah, dalam politik Islam jatuh, dalam ekonomi berkeping, tapi ada satu titik terang, ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Apa dia? Madrasah Imam wa Khatib. 1924 masjid tidak lagi ramai, khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam wa Khatib. Ada sekolah khusus untuk imam dan khatib, pelan tapi pasti. Walaupun negara sekuler, walaupun orang mabuk di tengah jalan, walaupun diskotik di mana-mana, Madrasah Imam wa Khatib tetap eksis. Guru-guru dengan keikhlasan mengajarkan Al-Quran, guru-guru dengan lillahi ta'ala mendidik anak-anak. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari Madrasah Imam dan Khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati, pendidikan Islam.